Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people sekalian, senang sekali saya bisa menemani kalian dalam acara Markijar. Mari kita belajar. Di video kali ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia, khususnya dalam penggunaan kata di, pembinaan dan pengembangan bahasa, dan juga ragam bahasa. Baiklah, kita akan membahas pembahasan kita yang pertama, yaitu penggunaan kata di. Kedengarannya sangat mudah sekali ya. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang tersalah dalam penulisan kata di. Tidak sedikit yang bingung dan akhirnya bertanya, apakah kata di itu disambung atau dipisah? Baik, dalam hal ini penggunaan di itu ada dua macam. Yang pertama, penggunaan kata di merupakan kata depan atau preposisi. Kemudian yang kedua, di merupakan kata imbuhan. Di yang berkedudukan sebagai kata depan atau preposisi itu digunakan untuk menunjukkan kata tempat, waktu, dan suasana. Maka penggunaan di itu harus dipisah. Contohnya di rumah, di jalan, di sekolahan, di siang hari, di malam hari, di keramaian, di kesunyian, dan lain-lain. Sedangkan di yang berkedudukan sebagai imbuhan kata kerja pasif, maka penggunaannya itu harus disambung. Contohnya seperti dimakan, diminum, dilihat, ditinggalkan, dan dilupakan. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita yang berikutnya, yaitu mengenai ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Indonesia merupakan negara yang besar, negara yang kaya akan suku, budaya, dan bahasa. Tentunya bahasa yang digunakan itu juga berbeda-beda. Nah, disitulah fungsi bahasa Indonesia itu sebagai pemersatu bangsa. Selain berbagai macam bahasa daerah, bahasa Indonesia sendiri juga memiliki ragamnya. Contoh, ketika kita berbicara dengan seorang dokter, tentunya kita akan menemukan istilah-istilah kedokteran yang mungkin kita masih tabu mendengarnya. Begitu juga saat kita berbicara dengan ahli hukum, pengamat ekonomi, jurnalis, pengusaha, dan lain-lainnya, tentu kita akan menemukan istilah-istilah yang sesuai dengan profesi mereka. Pada umumnya pemakaian bahasa Indonesia itu ada dua. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku. Nah, penggunaan bahasa Indonesia yang baku ini digunakan ketika di situasi yang formal atau yang resmi seperti saat upacara, saat rapat, saat berpidato, saat mengajar di dalam kelas, dan lain sebagainya. Sedangkan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku itu digunakan ketika bersama teman di kehidupan sehari-hari, di rumah, di jalan, dan lain sebagainya, yang jelas digunakan ketika di situasi yang tidak resmi. Kemudian ditinjau dari segi media atau sarana, ragam bahasa itu sendiri terdiri dari dua, yaitu lisan dan tulisan. Ragam lisan itu sendiri merupakan ragam yang diungkapkan melalui lisan dan terikat dengan ruang dan waktu, sehingga situasi dan kondisi pengungkap dapat membantu pemahaman. Bahasa lisan ini lebih ekspresif, di mana mimik, intonasi,
dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan bersama mitra tuturnya. Sedangkan ragam tulisan merupakan ragam bahasa yang pemakaiannya melalui media tulisan. Dan pemakaian melalui tulisan ini terkait dengan ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Dan sekian penjelasan dari saya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, maka silahkanlah subscribe channel Nursida Gua Jawa TV. Linknya ada di deskripsi video. Dan jangan lupa tinggalkan like, share, dan komen sebagai banyaknya. Akhir kata, 1 tambah 1 sama dengan 2. Cintailah bahasa Indonesia. Ahmad Basir pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan nanti. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wa akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.